Bapak Dr. Badiri Kumahu, SEMBA selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Dwi Fitrizal Salim, SMM selaku dosen penguji 2. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Amrisoma, SMMM selaku dosen pembimbing. Saya Adelia Putri Rista dengan NIM 2040123100039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Literasi Keuangan, Heading Behavior, dan Overconfidence dimediasi oleh Risk Tolerance terhadap keputusan investasi pada studi kasus generasi Y dan Z di Jawa Timur. Latar belakang penelitian. Pada kali ini saya mengambil fenomena yang terjadi pada tahun 2022, tercatat kerugian investasi yang mencapai 120,79 triliun, sebagian besar dilakukan oleh generasi muda. Angka tersebut jauh melambung tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Penyebab terjadinya kerugian investasi tidak lain dan tidak bukan adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya faktor hedging yang merasa harus ikut serta seperti orang lain. Lalu yang kedua setelah munculnya faktor hedging, seseorang akan merasa overconfidence karena merasa sudah sama seperti orang lain. Lalu yang ketiga, setelah munculnya rasa overconfidence, seseorang akan menyampingkan rasa risk tolerance karena merasa sudah aman dan sudah sama seperti investor-investor lain. Lalu yang keempat, pada penerapan literasi keuangan tidak dipergunakan dengan baik. Jika kita kembali kepada fenomena di awal bahwa sebagian besar dilakukan oleh generasi muda, pada saat ini menurut data Blogs.com bahwa generasi Z pada penduduk Republik Indonesia mencapai 27,94% atau 74,93 juta jiwa. Lalu untuk generasi Y mencapai 25,87% atau 69,38 juta jiwa. Lalu untuk literasi keuangan sendiri pada generasi Z mencapai 60,94% dan untuk generasi Y mencapai 73,27%. Lalu untuk jumlah investor pada generasi Z mencapai 55,38% dan untuk generasi Y mencapai 35,95%. Maka dari itu, penelitian kali ini ingin mengetahui apakah faktor dari hedging, overconfidence, literasi keuangan, dan risk tolerance berkesinambungan dalam sebuah keputusan investasi. Maka dari itu, penelitian kali ini menggunakan studi kasus pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu untuk pertanyaan penelitian yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang kedua, apakah hedging behavior berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang ketiga, apakah overconfidence berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang ketiga, apakah overconfidence berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang keempat, apakah literasi keuangan, hedging behavior, dan overconfidence berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang kelima, apakah literasi keuangan berpengaruh positif melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang keenam, apakah hedging behavior berpengaruh positif melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang ketujuh, apakah overconfidence berpengaruh positif melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu yang kedelapan, yang terakhir, apakah literasi keuangan, hedging behavior, dan overconfidence berpengaruh positif melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur? Lalu untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu yang kedua, pengaruh hedging behavior terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu yang ketiga, pengaruh overconfidence terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu yang keempat, pengaruh literasi keuangan, overconfidence, dan hedging behavior terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu yang kelima, pengaruh literasi keuangan melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu yang keenam, pengaruh hedging behavior melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu yang ketujuh, pengaruh overconfidence melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu yang kedelapan, pengaruh literasi keuangan, hedging behavior, overconfidence melalui risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi Y dan Z di Jawa Timur. Lalu di sini terdapat kerangka pemikiran untuk H1, literasi keuangan berpengaruh kepada keputusan investasi. Lalu untuk H2, hedging behavior berpengaruh kepada keputusan investasi. Lalu untuk H3, overconfidence berpengaruh kepada keputusan investasi. Untuk H4, literasi keuangan, hedging behavior, dan overconfidence berpengaruh kepada keputusan investasi. Lalu untuk H5, literasi keuangan melalui risk tolerance berpengaruh kepada keputusan investasi. Lalu untuk H6, risk tolerance berpengaruh kepada keputusan investasi. Lalu untuk H7, risk tolerance berpengaruh kepada keputusan
keputusan investasi. Lalu untuk hal 8, literasi keuangan, hedging behavior, dan overconfidence melalui risk berpengaruh kepada keputusan investasi. Lalu untuk metode penelitian, pada penelitian kali ini menggunakan kualitatif. Tujuan penelitian menggunakan kausal, waktu penelitian menggunakan cross-sectional, populasinya merupakan dinasti dan Z di Jawa Timur. Untuk teknik analisisnya menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling dan PLS atau Partial Least Square. Untuk lingkungan datanya yaitu HTTPS, Bitly, bantu ada untuk S2.